Madinah dengan NIM 20600124030. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Fisika, lebih tepatnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa memahami genetika dan pewarisan sifat. Nah, memahami genetika dan pewarisan sifat itu sangat penting karena membantu kita mengerti bagaimana karakteristik fisik dan kesehatan diwariskan dari generasi ke generasi atau dari induk ke turunan. Adapun hubungan genetika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti warna mata. Nah, warna mata itu ditentukan oleh gen yang diwariskan dari orang tua. Warna mata seperti biru, hijau, atau coklat bergantung pada kombinasi yang mengontrol produksi melanin dan iris. Nah, yang kedua, penyakit genetik. Nah, beberapa kondisi seperti thalassemia, hemofilia, dan fibrosis kistik diwariskan dari generasi sebelumnya melalui gen yang membawa motivasi tertentu. Nah, itulah tadi beberapa mengaruhi yang aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu konsep genetika dasar. Yang pertama itu ada kromosom. Nah, di mana kromosom itu adalah struktur berbentuk benang yang terdapat dalam inti sel organisme seperti manusia dan hewan. Kromosom itu mengandung informasi genetik dalam bentuk DNA yang berperan dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Maksud dari gambar tersebut menunjukkan jenis-jenis kromosom berdasarkan posisi sentromernya. Berikut penjelasan dari masing-masing tipe kromosom yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, telosentrik. Nah, telosentrik itu adalah sentromer terletak di ujung kromosom sehingga hanya terdapat satu lengan kromosom yang panjang. Pada manusia tipe ini tidak ditemukan. Nah, jenis yang kedua itu akrosentrik. Sentromer terletak sangat dekat dengan salah satu ujung kromosom sehingga satu lengan sangat pendek atau PRM atau short dan satu lengan sangat panjang atau QARM. Yang ketiga, submetasentrik. Nah, sentromer terletak agak di tengah tetapi tidak persis di tengah. Akibatnya kedua lengan kromosom memiliki panjang yang berbeda namun tidak terlalu ekstrem. Nah, yang keempat itu atau jenis yang terakhir, metasentrik. Nah, sentromer terletak tepat di tengah kromosom sehingga kedua lengan atau PARM dan QARM memiliki panjang yang hampir sama. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang jenis-jenis kromosom. Kedua, DNA atau biasa disebut dengan asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel organisme. Nah, DNA ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur berbagai proses kehidupan termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Molekul ini terdiri dari urutan nukleotida yang membentuk instruksi genetik dengan 4 basa nitrogen utama. Yang pertama itu adenan yang biasa disebut sebagai A kapital, yang kedua timin biasa disebutkan T besar, guanin biasa disebut dengan G, dan sitosin biasa disebutkan sebagai C besar. Struktur DNA terbentuk heleksik ganda di mana dua untai polinukleotida berpilih dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ribonukleot adalah molekul yang berperan dalam penyimpanan dan ekspresi informasi genetik. Beberapa dengan DNA, RNA biasanya berbentuk rantai tunggal dan memiliki basa nitrogen. Ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, RNA itu memiliki beberapa jenis utama. Yang pertama, mRNA. Messenger RNA membawa instruksi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Yang kedua, tRNA, transfer RNA, membentuk dalam penerjemahan kode genetik dengan membawa asam amino ke ribosom. Yang ketiga, RNA ribosomal. RNA komponen utama
pertama ribosom yang berperan dalam pembentukan protein atau RNA juga berperan dalam berbagai proses biologis termasuk regulasi gen dan aktivitas enzimatik. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang kromosom, DNA, dan RNA. Teman ketahui, adapun perbedaan kromosom, DNA, dan RNA, di mana ada beberapa letak, bentuknya, dan jumlah-jumlah tersebut. Coba simak dari video yang saya pada yang di atas. Dalam nukleus manusia terdapat 46 buah atau 23 pasang kromosom dalam setiap sel. Kromosom tersusun atas benang-benang kromatin yang menadat dan menebal, di mana kromatin tersebut tersusun atas untaian DNA yang sangat panjang. DNA adalah untaian atas nukleat yang membawa informasi berupa materi genetika, dan setiap sekuens tertentu dan DNA biasa disebut gen, di mana satu sekuen DNA yang kita sebut gen itu adalah membawa suatu sifat tertentu. Jadi, gen adalah materi. Jadi, gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepenggal sekuens DNA yang menentukan sifat individu. Gen-gen tersebut tersusun dan terrangkai dalam satu untaian yang panjang yang kemudian memadat dan menebal berbentuk kromosom. Selanjutnya, perhatikan struktur kromosom tersebut. Deoksiribonukleosid asid tersusun atas untaian nukleotida atau rantai polnukleotida, sehingga biasa disebut nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas fosfat, gula, pantosa, basa, nutrisen. Nah, untaian basa nukleotida yang berbeda-beda itulah yang membedakan sifat manusia satu dengan lainnya. Nah, basa nitrogen terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama purin atau adenin dan guanin. Yang kedua pirmodin atau timin dan CS citosin. Basa tersebut saling berpasangan di mana dan diberikan dengan ikatan hidrogen. Adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, itulah pembahasan saya tentang perbedaan-perbedaan antara
interaksi antara sel alel pada lokes gen yang sama. Alel dominan akan menutupi atau menghalangi ekspresi alel resesif, sehingga hanya sifat yang dikondengkan oleh alel dominan yang akan terlihat fenotip. Nah, yang kedua adalah resesif. Resesif adalah kebalikan dari dominan. Sifat-sifat resesif hanya akan muncul jika kedua alel yang dimiliki adalah resesif atau tidak ada alel dominan yang menutupinya. Jadi, sifat resesif hanya tampak pada individu dengan genotip atau H kecil menggunakan contoh di atas. Beberapa jenis. Yang pertama, dominan lengkap atau alel dominan sepenuhnya menutupi ekspresi alel resesif. Yang kedua, dominan tidak lengkap atau fenotip heterozigot adalah campuran atau intermediate antara fenotip homozigot dominan atau H besar dan homozigot resesif H kecil. Contoh, dominan tak penuh adalah suatu keadaan di mana alel dominan tidak sepenuhnya menutupi ekspresi alel resesif pada individu heterozigot. Akibatnya, fenotip yang muncul adalah campuran atau peralihan antara kedua sifat dari alel dominan dan resesif. Contohnya itu seperti sifat yang muncul pada keturunan adalah perpaduan atau intermediate antara kedua sifat induknya. Contoh umumnya itu warna bunga merah biasa disimbolkan R kapital, disilangkan dengan bunga putih biasa disimbolkan sebagai R kecil, menghasilkan bunga berwarna merah muda. Selanjutnya itu adalah perpaduan anak dan seorang ibu. Nah, seperti pada video ini, seorang anak itu biasa disebut sebagai tidak mirip seperti kedua orang tuanya, namun ada perpaduan yang dimana ada dominan dan ada resesif, seperti kayak dua orang tersebut memiliki ayahnya berambut keriting sedangkan ibunya berambut panjang, dan anaknya itu tidak, dan anaknya mewarisi semua dari kedua orang tuanya tersebut, atau sifatnya muncul seperti kayak dominan yang muncul. Nah, adapun hukum segresi atau hukum pertama, hukum Mendel 1 yang berbunyi semasa pembentukan gamet atau sperma ovum, dua alel bagi setiap gen memastikan setiap gamet menerima satu alel daripada ibu dan bapaknya. Di mana ibu dan ayahnya itu A kecil dan A besar, dan ibunya A kecil dan A besar, sehingga anaknya mewarisi fenotip dua-duanya yang biasa disimbolkan sebagai A kecil karena disilangkan dari kedua orang tuanya. Adapun jenis rambut yang biasa diuji atau ciri yang diuji.
seperti kayak pertama itu rambut keriting atau disimbolkan sebagai A besar atau alel dominan, sedangkan rambut yang lurus biasa disimbolkan sebagai A kecil atau resesif dari alel tersebut. Nah, adapun berbagai persilangan-persilangan yang dilihat seperti yang di atas. Nah, ada A kecil dan A besar yang homozigot dan heterosigot itu A besar dan A kecil karena hasil dari persilangan kedua orang tua dan anak tersebut yang biasa tidak muncul dominan dan resesifnya. Pembentukan sel gamet atau ovum. Untuk pada saat proses pembentukan sel gamet atau ovum, disinilah pembentukan sel gamet atau sperma dari A besar dan A kecil yang biasa diwariskan oleh kedua orang tua tersebut, di mana keturunannya akan mengambil setiap persamaan dari orang tua tersebut. Nah, dapat kita lihat dari persenyawaannya secara rawat atau sperma plus ovum biasa bertemu dengan A kecil sehingga terjadi perbesaran atau terjadi pertumbuhan antara anak yang dihasilkan sebagai A kecil dan A kecil atau resesif. Nah, di mana dia mewakili rambut ibunya. Nah, dapat kita lihat persenyawaan secara rawat atau persilangan di mana A besar dan A kecil kita dapat silankan A besar ketemu A besar sehingga terjadi A besar dan A besar. A kecil bertemu A besar sehingga terjadi A besar dan A kecil, dan A besar ketemu A kecil sehingga terjadi A besar dan A kecil, dan A kecil ketemu A kecil menjadi A kecil atau heterosigot yang biasa disebut A kecil dan A besar. Sehingga anak yang dilahirkan akan berambut keriting atau mengikuti seorang ayahnya karena bertemu dengan A kecil dan A kecil. Nah, kalau seorang perempuan A kecil itu berambut lurus seperti di gambar yang di atas.
adapun contoh lainnya seperti kayak di atas beruang dan kucing. Nah, di mana beruang dominan A besar dan kucing resesif dominan A kecil, sehingga dapat disilangkan keriting 3 banding lurus atau 3:1. Jadi, anak tersebut bukan dari anak yang bukan anak yang mewarisi kedua-duanya, karena rambut seorang ayah keriting dan rambut seorang ibu keriting, tapi biasa menurunkan rambut lurus karena terjadi persilangan-persilangan yang sebelumnya ada di video tersebut. Jadi dapat kita lihat anak tersebut resesif dari kedua orang tuanya karena tidak terlihat dari persamaan-persamaan dari orang tua tersebut. Nah, selanjutnya apa sih yang dilakukan Mendel untuk kacang ercis? Nah, di mana ada beberapa contoh yang dapat saya lihat dan di video ini akan dijelaskan di mana sumber dari yang dilakukan Mendel untuk kacang ercis dapat kita lihat dari video tersebut. Di mana persilangan ercis ada panjang batang, letak bunga, bentuk potong, warna bunga, bentuk biji, warna suji, di mana ada tinggi, ketiak batang, halus, hijau, ungu, bulat, kuning, pendek, ujung batang, keriput, kuning, dan lain-lain. Nah, monohibrid ketika disilangkan B besar bulat dan B besar bulat dan B besar B kecil bulat dan B kecil berkerut, di mana F2-nya itu adalah 1:2:1 dan perbandingan fenotipnya biji bulat 3, biji keriput 1, sehingga dihasilkan 3:1. Itulah monohibrid atau dominan sepenuhnya. Nah, contoh selanjutnya itu monohibrid, di mana ada persilangan di dominansi tak penuh. Ada beberapa, yaitu M besar merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, M kecil itu putih, atau yang seperti kita praktikan pada hari Sabtu, di mana kancing merah dan kancing putih dapat kita lihat, kita silangkan sehingga menghasilkan 1:2:1, di mana merah berbanding merah muda berbanding putih. Nah, ada contoh di hibrid, di mana ada beberapa jeruk yang berbeda-beda warnanya, seperti 9:3:1, di mana ambil 9 karena buah yang berwarna orange atau kuning itu 9, 3 warna hijau, 3 kuningnya
mix dan 1 batch. Itulah dominansi penuh di hibrid. Nah, adapun dominansi tak penuh F2 yaitu 1:2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kita lihat dari contoh yang sebelumnya, kita ambil dominansinya yang tak penuh. Nah, di situ dapat kita lihat ada dominansi tak penuh dan ada dominansi penuh di bagian di hibrid. Nah, di sini hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas menyatakan bahwa jika ada 2 atau lebih pasangan sifat berbeda pada individu, maka sifat yang diturunkan dari satu pasangan tidak bergantung pada pasangan sifat lainnya. Nah, maksudnya itu seperti bayangan saya sedang bermain dengan 2 jenis mainan berbeda, misalnya mobil-mobilan dan boneka. Hukum 2 Mendel itu juga dikenal sebagai hukum asortasi bebas, bilang kalau saat kamu memilih mainan untuk dibawa pulang pilihan mobil-mobilan, kamu gak akan mengaruhi pilihan boneka yang kamu bawa. Jadi, kamu bebas memilih kombinasi mana saja, bisa bawa mobil merah dan boneka biru, atau mobil biru dan boneka merah. Semua pilihan itu mungkin dan gak saling mengikat. Dalam dunia genetika, ini artinya kalau ada 2 sifat berbeda yang diwariskan dari orang tua ke anak seperti tinggi tanaman dan warna bunganya, kedua sifat ini diturunkan secara terpisah dan gak saling memengaruhi. Jadi, gen yang menentukan tinggi tanaman gak akan ikut-ikutan menentukan warna bunga dan sebaliknya. Nah, intinya itu bagaimana karena menjelaskan kenapa kita bisa mempunyai banyak variasi sifat yang berbeda dalam makhluk hidup, karena gen-gen dari sifat yang berbeda atau bercampur secara bebas saat pembentukan sel reproduksi. Nah, itulah hukum Mendel 2. Adapun persilangan di hibrid, nah maksud dari gambar tersebut itu adalah bentuk biji itu disimbolkan bentuk biji bulat B besar dan kisut B kecil. Warna biji kuning K besar dan hijau dilambangkan sebagai K kecil. Parental P1 itu induk 1 bulat kuning B besar K besar atau genotip. Dan gamet yang dihasilkan B besar K besar. Induk yang kedua kisat hijau B kecil K kecil, genotipnya itu. Gamet yang dihasilkan itu B kecil. Nah, F1 atau filial 1 di hasil persilangannya itu yaitu B
B besar, K besar disilangkan B kecil dan B kecil. Semua keturunan F1 memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Heterosigot untuk kedua sifat. Fenotip 1 itu semua bulat kuning atau sifat dominan muncul semua. Nah, F2 itu filial 2, persilangan F1 dikali F1, B besar, B kecil, B K besar, K kecil, disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gamet yang dihasilkan masing-masing B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Penyilangan F2 disusun tabel persilangan Punnett atau square 4 dikali 4 atau persilangkan 16 kombinasi genotip. Nah, genotip yang dihasilkan itu bulat kuning 9 kombinasi, bulat hijau 3 kombinasi, kisut kuning 3 kombinasi, kisut hijau 1 kombinasi. Fenotipnya itu bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Rasio fenotip 2 itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, persilangan dihibrid menghasilkan 4 fenotip berbeda dengan rasio khas atau 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sifat dominannya dan resesif mengikuti hukum Mendel 2 atau hukum asortasi bebas. Nah, yang pertama itu pewarisan intermediate. Nah, di mana intermediate itu adalah pewarisan sifat di mana tidak ada alel yang benar-benar dominan terhadap alel lainnya. Akibatnya, individu heterosigot akan menunjukkan sifat di antara kedua induknya atau campuran. Nah, contohnya itu jika bunga mawar merah disimbolkan sebagai R kapital disilangkan dengan bunga putih, W kapital keturunannya R kapital dan W kapital akan berwarna merah muda. Warna merah muda ini adalah hasil percampuran bukan dominan salah satu sifat. Nah, ciri khasnya tidak ada alel dominan penuh sehingga fenotip anak adalah perpaduan kedua induk. Yang kedua adalah kodominansi. Nah, di mana kodominansi ini terjadi jika kedua alel pada individu heterosigot sama-sama diekspresikan secara penuh sehingga keduanya muncul bersamaan pada fenotip. Contohnya seperti golongan darah AB pada manusia, alel A dan alel B sama-sama muncul sehingga seseorang dengan genotip A, B memiliki kedua antigen A dan B di permukaan sel darah merahnya. Nah, ciri khasnya itu kedua sifat induk muncul berdampingan bukan tercampur. Nah, yang ketiga itu pewarisan tautan seks atau sex-linked set. Nah, di mana pewarisan sifat ini terjadi jika gen yang menentukan sifat tersebut terletak pada kromosom seks, terutama kromosom X. Nah, pada saat video yang pertama itu. Nah, itulah inti dari pembahasan ini. Contohnya itu seperti homofilia, penyakit kelainan pembukaan darah yang gennya terletak di kromosom X. Laki-laki lebih sering terkena karena hanya memiliki satu kromosom X. Nah, kalau buta warna, kelainan tidak mampu membedakan warna tertentu juga diwariskan melalui gen pada kromosom X. Contoh khususnya itu yang pertama lebih banyak terjadi pada laki-laki karena laki-laki hanya mempunyai satu kromosom X atau XY, sedangkan perempuan dua, di mana X dan X. Nah, sifat yang kedua itu sifat yang biasa dilacak melalui silsilah keluarga. Nah, yang keempat, multiply alel. Nah, di mana alel ini berarti satu sifat dikendalikan oleh lebih dari dua alel yang berbeda, meskipun dalam satu individu hanya ada dua alel yang bisa dimiliki. Contoh, sistem golongan darah ABO pada manusia dikendalikan oleh tiga alel, A, B, dan I. Kombinasi alel ini dihasilkan golongan darah A, B, AB, dan O. Ciri khasnya itu banyak variasi kombinasi genotip dan fenotip yang bisa muncul. Nah, selanjutnya adalah analisis silsilah keluarga adalah proses mempelajari dan memahami hubungan keturunan
dalam suatu keluarga yang digambarkan dalam bentuk bagian atau pohon keluarga. Analisis ini meliputi identifikasi anggota keluarga dari generasi tertua hingga generasi terbaru. Dan adapun langkah-langkah analisis silsilah keluarga, di mana yang pertama mengumpulkan informasi anggota keluarga dari berbagai generasi baik dari pihak ayah maupun ibu. Nah, yang kedua melakukan penelitian tambahan untuk melengkapi data, misalnya dengan berdiskusi keluarga atau mencari data arsip. Yang ketiga membuat draft atau kasar yang menggambarkan garis keturunan dan hubungan antar anggota keluarga. Yang keempat, menyusun bagan silsilah keluarga yang rapi menggunakan simbol dan garis berhubungan untuk menandai hubungan keluarga. Nah, yang terakhir, menyematkan informasi tambahan seperti tanggal lahir, foto, atau catatan penting lainnya jika diperlukan. Nah, adapun manfaat analisis silsilah keluarga. Yang pertama, menjaga hubungan baik dan persaudaraan antara anggota keluarga dengan saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, melestarikan sejarah dan tradisi keluarga yang dilestarikan dari nenek moyang. Yang ketiga, memahami identifikasi budaya dan asal-usul keluarga. Yang keempat, mengetahui riwayat kesehatan genetik yang dapat membantu pencegahan penyakit keturunan. Dan yang kelima, menjaga acuan dalam hukum waris dan adat untuk menentukan hak-hak keluarga. Nah, analisis silsilah keluarga dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan teknologi seperti sistem berbasis web yang memudahkan penelusuran dan pengelolaan data keluarga besar. Nah, itulah tadi silsilah keluarga. Nah, yang kedua, pewarisan sifat pada manusia, hewan, ternak, dan tumbuhan budidaya adalah proses penurunan sifat dari induk keturunannya melalui gen dan kromosom yang terdapat dalam sel kelamin. Nah, pada manusia, sifat yang diwariskan bisa berupa sifat fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk wajah, maupun sifat yang tidak tampak seperti golongan darah. Proses ini disebut hereditas dan merupakan bagian dari ilmu genetika. Nah, sedangkan pada hewan ternak, pembelian dilakukan dengan persilangan atau inseminasi buatan untuk menghasilkan keturunan dengan sifat unggul. Misalnya, ayam broiler yang menghasilkan banyak daging, atau sapi dengan kualitas susu dan daging baik. Contohnya adalah persilangan berbagai jenis ayam dari Amerika, Asia, dan Inggris untuk mendapatkan ayam dengan karakteristik unggul. Nah, sedangkan pada tumbuhan budidaya, pemuliaan dilakukan dengan teknik hibridasi untuk menghasilkan varietas. Nah, selanjutnya kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Nah, di mana misalnya seperti albino dan thalassemia. Nah, di mana albino adalah kelainan genetik yang menyebabkan tidak adanya atau sangat rendahnya produksi pigmen melanin pada kulit, rambut, dan mata. Melanin berfungsi memberi warna dan melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Pada penderita albino, mutasi terjadi pada gen yang mengatur produksi enzim tritosinase yang penting dalam sintesis melanin. Karena mutasi ini, melanin tidak diproduksi secara normal sehingga menyebabkan ciri khas albino seperti kulit sangat pucat, rambut putih atau sangat terang, dan mata berwarna terang atau merah muda. Akibat pembuluh darah terlihat jelas. Albino diwariskan secara resesif, artinya kedua orang tua harus membawa gen mutasi agar anak menunjukkan gejala albino. Sedangkan thalassemia, thalassemia ini adalah kelainan darah genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode rantai protein hemoglobin, yaitu HBB beta atau HBA alfa. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen
Mutasi ini menyebabkan produksi hemoglobin tidak sempurna atau berkurang sehingga sel darah merah mudah pecah dan menyebabkan anemia kronis. Thalassemia diwariskan secara autosomal resesif sehingga anak yang menerima gen mutasi dari kedua orang tua akan menderita thalassemia mayor yang berat, sementara yang menerima satu gen mutasi saja biasanya mengalami thalassemia seminor dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Mekanisme pewarisan dan mutasi. Pewarisan sifat pada manusia terjadi melalui gen dan kromosom yang terdapat dalam sel kelamin, sperma, dan sel telur. Gen merupakan unit pewarisan yang mengandung informasi untuk sifat-sifat tertentu. Mutasi adalah perubahan pada struktur atau urutan DNA gen yang dapat terjadi secara spontan atau karena faktor lingkungan. Jika mutasi terjadi pada gen yang diwariskan, maka kelainan genetik dapat muncul pada keturunan. Pola pewarisan sifat mengikuti hukum Mendel, di mana alel dominan dan resesif menentukan fenotip yang muncul pada individu. Adapun dampak dan penanganan. Albino biasanya memerlukan perlindungan ekstra dari sinar matahari karena kulit dan mata sangat sensitif. Sedangkan thalassemia memerlukan perawatan medis seperti transfusi darah rutin dan terapi kelasi besi untuk mengurangi kelebihan zat besi akibat transfusi pada kasus berat. Transplantasi sumsum tulang bisa menjadi pilihan. Itulah tadi penjelasan tentang kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Selanjutnya, penerima genetika dalam kedokteran dan bioteknologi, misalnya tes DNA, di mana deteksi dan diagnosis penyakit genetik. Tes DNA dapat mengidentifikasi mutasi atau kelainan genetik yang menyebabkan penyakit turunan seperti sindrom Down, fibrosis kistik, dan thalassemia. Tes ini bisa dilakukan pada janin, tes perkelahiran, bayi baru lahir maupun orang dewasa untuk diagnosis dini dan pengobatan tepat. Yang kedua, uji pra-implementasi. Dalam program bayi tabung, tes DNA dilakukan pada embrio untuk memilih yang bebas kelainan genetik sebelum ditanamkan ke rahim, sehingga mencegah penyakit genetik pada anak. Produksi resiko penyakit. Tes DNA membantu mengidentifikasi risiko seseorang terhadap penyakit kompleks seperti diabetes tipe 2, kanker, dan penyakit jantung, sehingga memungkinkan pencegahan dan pengelolaan kesehatan yang baik. Selanjutnya pengobatan personalisasi. Informasi genetik dari tes DNA digunakan untuk menentukan terapi yang paling efektif dan sesuai dengan profil genetik pasien, terutama dalam pengobatan kanker dan penyakit lainnya. Identifikasi hubungan keluarga dan forensik. Tes DNA digunakan untuk pembuktian hubungan biologis seperti paternitas, serta dalam identifikasi informasik untuk kepentingan hukum dan kriminalisasi atau kriminalitas. Perencanaan keluarga. Tes genetik membantu pasangan yang berisiko memiliki anak dengan kelainan genetik untuk mengambil keputusan yang tepat dalam program kehamilan. Metode pengambilan sampel tes DNA bisa berupa air liur, darah, atau usap pipi, dan hasil pemeriksaan informasi genetik yang akurat dan dapat digunakan seumur hidup. Dengan demikian, tes DNA merupakan alat penting dalam kedokteran dan bioteknologi untuk diagnostisasi, pencegahan, pengobatan, dan penelitian genetika. Itulah tadi penerima genetika dalam kedokteran dan bioteknologi yang seperti tes DNA.
Selanjutnya, pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Di mana perlu mengendalikan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi genetika agar tidak menimbulkan dampak negatif secara moral, sosial, dan hukum. Beberapa poin pentingnya adalah: yang pertama, menghindari penyalahgunaan teknologi genetika seperti cloning manusia yang berisiko merusak harkat kemanusiaan dan menimbulkan kecacatan, sehingga perlu evaluasi dari sudut pandang moral, agama, dan hukum. Menjaga keseimbangan antara inovasi dan nilai moral agar kemajuan genetika seperti terapi gen dan kerekayasaan genetika dapat memberikan manfaat tanpa melanggar prinsip etika, termasuk dalam konteks agama seperti etika Islam. Dan yang selanjutnya, menghadapi tantangan etis terkait manipulasi genetik seperti potensi eugenika by designer dan privasi data genetik yang memerlukan dialog terbuka antar ilmuwan, etikus, dan masyarakat luas. Selanjutnya, menjamin penggunaan teknologi genetika yang bertanggung jawab agar manfaatnya dapat diakses secara adil dan tidak menimbulkan dampak sosial atau lingkungan negatif. Yang terakhir, membentuk kesadaran dan pedoman etika sebagai dasar nilai dan prinsip moral yang membimbing perilaku individu dan masyarakat dalam menghadapi kemajuan genetika dan era modern. Secara keseluruhan, etika dan kesadaran genetika penting untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu genetika dan bioteknologi berjalan sejalan dengan nilai kemanusiaan, moral, dan sosial demi kebaikan bersama. Itulah tadi pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Selanjutnya, ajakan berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Di mana berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika sangat penting untuk memahami dan mengembangkan ilmu ini secara mendalam. Ajakan berpikir kritis dan eksploratif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi informasi genetika secara mendalam, tidak hanya menerima fakta secara mentah, tetapi juga mempertanyakan, membandingkan, dan menguji validasi data serta argumen yang ada. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau biasa disingkat PBL yang melibatkan studi kasus nyata dalam genetika sehingga kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dapat berkembang secara otomatis. Yang ketiga, memahami sejarah dan perkembangan teknologi genetika seperti genomika dan biologi molekuler untuk melihat bagaimana pengetahuan ini terus berkembang dan membuka peluang baru dalam kedokteran, bioteknologi, dan konservasi. Selanjutnya, menghindari kekeliruan berpikir seperti kekeliruan genetik, yaitu menilai argumen berdasarkan sumbernya tanpa melihat isi dan logika agar keputusan dan penilaian lebih objektif dan rasional. Terakhir, melakukan eksplorasi dan karakterisasi sumber daya genetik untuk menemukan keragaman genetik, hubungan kekerabatan, dan potensi pemanfaatan dalam bidang pertanian, kedokteran, dan lingkungan. Dengan berpikir kritis dan eksploratif, kita dapat memperdalam pemahaman genetika, mengembangkan inovasi yang bertanggung jawab,
serta menghadapi tantangan etika dan sosial yang muncul dari kemajuan ilmu ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang ajakan berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut dan poin-poin yang sangat penting dalam memahami ajakan berpikir kritis. Nah, di sini ada beberapa mitokondria atau warisan energi ibu untuk keturunannya. Nah, di mana ada energi-energi yang dapat kita lihat dari video-video yang saya sebabkan, seperti mitokondria itu adalah bagian penghasil energi dalam sel. Nah, di dalam sel itu ada beberapa bagian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, faktor menariknya, mitokondria diturunkan secara eksploratif dari ibu ke anak melalui sel telur saat pembuahan. Nah, kadang di sini biasa dihasilkan oleh ibu atau ayah. Mitokondria mengandung materi genetik sendiri dalam bentuk DNA mitokondria mtDNA yang berbeda dari DNA inti sel lainnya.
Nah, di sini paling akhir atau kesimpulan pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu adalah konsep fundamental dalam ilmu biologi yang menjelaskan bagaimana karakteristik atau ciri-ciri tertentu dan makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini merupakan mekanisme utama yang menjalani kesenimbungan kehidupan dan keberagaman makhluk hidup di bumi. Pewarisan sifat terjadi melalui transfer informasi genetik yang tersimpan dalam molekul DNA asam deoksiribonukleot yang terdapat dalam kromosom. Struktur mikroskopis yang ada di dalam inti sel DNA ini membawa gen-gen yang mengandung instruksi untuk membangun dan mengatur fungsi organisme melalui dari ciri fisik seperti warna rambut, tinggi badan, hingga sifat fisiologis seperti metabolisme dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Struktur dan fungsi kromosom serta gen dalam pewarisan sifat terdiri dari DNA dan protein histon yang membentuk unit penyimpangan informasi genetik dalam sel. Pada manusia terdapat 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang, di mana satu kromosom dalam setiap pasangan berasal dari ayah dan satu lagi dari ibu. Setiap kromosom membawa ribuan gen yang merupakan unit pewarisan sifat. Gen terdiri dari urutan basa nitrogen yang membentuk kode genetik yang kemudian diterjemahkan menjadi protein yang menjalankan fungsi biologis penting dalam tubuh. Selama proses produksi seksual, gamet jantan, sperma, dan gamet betina sel telur masing-masing membawa setengah jumlah kromosom haploid, yaitu 23 kromosom pada manusia. Ketika fertilasi terjadi, kedua gamet bergabung membentuk zigot yang memiliki jumlah kromosom lengkap, yaitu 46 kromosom. Kombinasi genetik dari kedua orang tua inilah yang menentukan sifat-sifat yang akan dimiliki oleh keturunannya. Adapun prinsip-prinsip pewarisan sifat menurut Groger Mendel. Yang pertama, hukum segresi. Setiap individu memiliki dua alel atau varian gen untuk setiap sifat, satu dari ayah dan satu dari ibu. Dan yang kedua, hukum asortimen independen. Alel untuk sifat yang berbeda diwariskan secara independen satu sama lain, sehingga kombinasi alel yang berbeda dapat terjadi secara bebas dan menghasilkan variasi sifat pada keturunan. Dan yang ketiga, dominansi dan resestivase. Alel dominan menutupi ekspresi alel resesif dan fenotip sifat yang tampak, namun alel resesif dapat muncul jika kedua alel dapat pasang dalam resesif. Dan adapun beberapa faktor tambahan antara lain pewarisan poligenik. Contohnya adalah tinggi badan, warna kulit, dan kecerdasan. Sifat-sifat ini menunjukkan variasi kontinu dan tidak hanya terbatas pada dua bentuk alel. Dan yang kedua, variasi non-Mendelian. Beberapa pola pewaris tidak mengikuti hukum Mendel, seperti kodominansi kedua alel sama-sama diekspresikan. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang pewarisan sifat dan hukum Mendel. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan karena saya adalah manusia. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.